Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Latifah dari Akuntansi Pagi S1. Nama saya Maharani Sabila Nanda Putri. Saya dari mahasiswa S1 Akuntansi Pagi semester 2. Saya Melani Maudina Nurhadi dari mahasiswa S1 Akuntansi Pagi. Perkenalkan, nama saya Nabila Fadia dari semester 2 Akuntansi Pagi. Surat berharga. Surat berharga atau commercial paper atau negotiable instruments merupakan salah satu dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Ciri-ciri surat berharga: yang pertama, surat berharga tersebut berbentuk dokumen yang tertulis. Yang kedua, surat berharga harus memiliki nama. Yang ketiga, adanya tanda tangan dari pihak yang terkait. Yang keempat, surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Yang kelima, dalam surat berharga terdapat akta perintah atau janji membayar. Yang keenam, terdapat nama orang yang membayar. Yang ketujuh, terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat surat berharga. Dibedakan menjadi dua, yang pertama berdasarkan fungsi, yang kedua berdasarkan yuridis. Yang berdasarkan fungsi, yang pertama surat yang sifatnya hukum dan kebendaan. Yang kedua, surat tanda keanggotaan dari persekutuan. Yang ketiga, surat tagihan hutang. Berdasarkan yuridis, ada yang pertama, alat pembayaran. Yang kedua, alat pemindahan hak tagih. Yang ketiga, surat legitimasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis surat berharga. Yang pertama yaitu jenis surat berharga di dalam KUHD. Yang pertama yaitu wesel. Wesel adalah surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel yang mengandung suatu perintah pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Yang kedua yaitu cek. Cek adalah surat yang memuat kata cek, diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu serta berisi perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut di dalamnya. Yang ketiga yaitu surat sanggup atau promise, yaitu surat kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak pembayar untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya, yaitu pihak yang dibayar. Yang keempat yaitu kwitansi dan promise atas tunjuk adalah suatu surat yang diterbitkan oleh penanda tanganan terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atas tunjuk pada waktu diperlihatkan. Sifat dari promise atas tunjuk adalah siapa saja yang memegang surat itu dan setiap saat memperlihatkannya kepada yang bertanda tangan maka akan memperoleh pembayaran. Jenis surat berharga di luar KUHD. Yang pertama, bilit giro. Surat perintah nasabah yang telah distandarisasi bentuknya kepada bank penyimpanan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pihak penerima. Yang kedua, commercial paper. Sebuah instrumen hutang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan bukan pada bank. Yang ketiga, surat saham. Surat berharga sebagai bukti penyetoran modal dalam suatu perseroan. Yang keempat, delivery order. Surat pengantar atas barang yang tercantum di dalamnya yang ditunjukkan pada customer atau penerima yang ditentukan oleh pembeli dan mempunyai kekuatan hukum atas legalitas yang diperlukan. Yang kelima, surat utang negara atau SUN. Surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh pemerintah negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Fungsi surat berharga sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan modern, sebagai surat legitimasi karena surat berharga adalah panduan bagi si pemegang surat yang dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan atau memiliki hak tertentu.